Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas tentang kenaikan harga BBM barusan ini. Gimana dampaknya ke bursa besok Senin, guys. Nah, jadi gini ya, kemungkinan sih hari Senin itu memang merah ya, kemungkinan sih merah. Kalau misalnya merahnya itu hanya retail-retail yang jualan sih kayaknya ya 1-2 hari langsung hijau lagi. Tapi kalau misalnya hari Senin big playernya juga ikut jualan, nah kemungkinan IHSG bisa turun nih sampai ke 67 atau 68 seperti itu. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang bingung ya. Apa sih dampak saat BBM naik ini kepada emiten-emiten atau emiten-emiten yang ada di bursa gitu. Jadi gini Mas Bro ya, saya mungkin akan luruskan sedikit. Mungkin banyak teman-teman yang mengira bahwa kalau BBM naik, nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang transportasi itu akan dirugikan. Nyatanya enggak, guys. Jadi gini, perusahaan-perusahaan atau PT-PT itu enggak pakai BBM subsidi, enggak pakai. Yang kena sentimen negatif itu kita, yaitu masyarakat yang pakai Pertalite dan Pertamax. Sekarang kan Pertamax jadi Pertalite dan Biosolar gitu. Pertalite sekarang jadi 10.000, Biosolar dari 6.800. Ya naiknya lumayan sebenarnya ya, sekitar 20% mungkin seperti itu. Yang kena dampaknya itu kita-kita, guys. Ya, yang suka pakai BBM subsidi. Kalau perusahaan enggak. Perusahaan tuh dari dulu enggak pakai BBM subsidi, jadi sebenarnya enggak terlalu ngaruh langsung ke perusahaan. Jadi kalau BBM naik itu enggak terlalu ngaruh langsung ke perusahaan. Paling-paling ngaruhnya nanti gini, pengaruh saat BBM naik pada emiten. Itu gini, ada namanya mata rantainya tuh gini. Kalau misalnya BBM naik, otomatis harga-harga barang itu juga ikut naik karena biaya transportasinya naik. Misalnya tadinya kita punya misalnya dari Jakarta. Kan kalau Jakarta itu jual pisang, itu pisang dari Lampung gitu ya, dari Lampung atau dari Bogor gitu ya. Jual pisang di Jakarta. Nah, tadinya saat harga solar tuh 5.000 ya, harga pisangnya 10.000. Itu ongkos kirim 2.000 gitu misalnya. Terus kalau misalnya sekarang harga solar dari 6.800 kan naik. Nah, mungkin jadi harga jual pisangnya jadi 12.000. Karena biaya transportasinya naik. Itu aja sih yang berpengaruh. Jadi istilahnya ada namanya kenaikan harga-harga barang. Dan ini akan rata terjadi. Jadi akan nanti kalau BBM ini udah naik, beneran hari ini naik, itu nanti besok atau mulai dari kemarin juga udah, itu barang-barang akan mulai naik harganya, guys. Semua barang, karena semua barang kan dikirim lewat transportasi. Dan transportasi memerlukan bahan bakar gitu ya, terutama solar kan gitu, karena pakai truk seperti itu. Nah, jadi nanti akan terjadi yang namanya itu inflasi. Inflasi itu apa tadi? Inflasi adalah melambungnya banyak atau hampir keseluruhan harga barang, itu namanya inflasi. Jadi rata semua barang-barang itu pada naik. Ya mungkin kenaikannya beda-beda ya, ada yang sedikit, ada yang banyak seperti itu. Nah, itu akan inflasi. Dan dampaknya bagi perusahaan itu adalah bahan bakunya, guys. Bukan ngaruh ke BBM-nya langsung. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang memproduksi suatu barang gitu, suatu produk, kan dia perlu bahan baku. Nah, bahan bakunya itu kan dikirim lewat kendaraan kan. Nah, kendaraan BBM-nya naik, tentu aja nanti akan menaikkan harga bahan baku. Nah, saat harga bahan bakunya naik, nanti harga pokok pembeliannya kan jadi naik. Biaya produksi jadi naik. Nah, jadi yang nanti akan terpengaruh adalah perusahaan yang nggak mampu naikin harga barangnya. Nanti kalau misalnya sebuah perusahaan itu memproduksi barang dan saat inflasi naik, harga bahan bakunya naik, tapi dia nggak mampu menaikkan harga barangnya, nah itu yang dapat sentimen negatif. Ya contohnya apa ya? Contohnya mungkin perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang primer seperti itu mungkin ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang produksinya itu barang-barang mewah atau barang-barang tersier ya, perusahaan-perusahaan yang produksinya barang-barang yang kurang penting, kayaknya gampang naikin harganya. Jadi istilahnya kalau harga bahan bakunya naik, ya tinggal naikin aja harga jualnya gitu. Jadi sebenarnya no problem juga. Dan untuk hari Senin kira-kira gimana ya? Kalau hari Senin ya saya nggak tahu juga. Ya saya nggak tahu juga ya. Kemungkinan sih harusnya sih merah. Cuman ya merahnya harusnya nggak dalam-dalam amat gitu ya. Misalnya dalam pun ya beberapa hari lagi rebound. Kalau saya sih seperti itu. Karena isu BBM ini kan udah terjadi lama. Dari bulan lalu pun udah berita-berita BBM naik ini udah santer diperdengarkan gitu ya. Baru sekarang acceptnya. Jadi orang-orang udah pada prepare bahkan banyak beberapa produk itu yang naik duluan. Malahan saat berita BBM mau naik, itu langsung beberapa produsen itu udah naikin harga barangnya langsung ya.
padahal BBM-nya belum naik. Nah, sekarang baru faktanya. Jadi istilahnya kayaknya udah berjalan aja. Harusnya sih nggak terlalu parah harusnya. Nah, nanti kalau misalnya ini BBM ini berjalan naik, terus barang-barang pada naik, nanti akhirnya akan ada inflasi akan naik. Nah, nanti dampaknya itu akan terjadi namanya Bank Indonesia BI itu akan menekan inflasi dengan cara naikin suku bunga. Paling-paling nanti ya itu dia dampaknya saat BI itu menaikkan suku bunga. Nah, suku bunga naik lagi. Nah, itu pasti akan berdampak besar pada emiten-emiten yang ada di bursa. Nah, apa nih? Kalau misalnya terjadi inflasi, terus BI naikin suku bunga, emiten apa yang perlu dihindari dan yang malah dapat sentimen positif? Yang perlu dihindari tentu aja yaitu emiten-emiten yang modalnya itu dari utang. Ya, contohnya adalah emiten konstruksi seperti itu ya, atau emiten-emiten yang istilahnya modal itu dari utang bank. Karena kalau biaya produksinya suku bunganya naik, pasti nanti beban bunganya akan naik. Terus emiten-emiten yang yang diuntungkan saat suku bunga naik, ya tentu aja perbankan, finance seperti itu. Dan kalau menurut saya sih nanti kalau misalnya BM naik, pasti gaji-gaji dari karyawan-karyawan juga akan naik. Mungkin aja mereka akan ngambil rumah, guys. Nah, mungkin aja Mas Bro bisa lirik emiten-emiten properti. Nah, yang masih murah-murah itu Mas Bro bisa mulai beli ya. Kalau misalnya ada emiten properti yang PBV-nya masih 0,3, 0,2 atau 0,4 tuh ya udah dibeli aja gitu ya. Nanti juga saat udah berjalan normal, pasti mereka akan manggung sendiri, guys. Jadi bisa mulai cicil dari sekarang, dan tentu aja emiten-emiten perbankan yang diuntungkan. Ya mungkin itu aja sih Mas Bro yang perlu saya sampaikan. Nggak usah terlalu panik gitu, santai aja gitu. Karena ya hal-hal seperti ini sih wajar di bursa. Mas Bro harus istilahnya itu harus terbiasa lah. Kalau udah masuk ke bursa harus terbiasa sama hal-hal yang seperti ini. Berita negatif, berita positif. Yang penting itu Mas Bro kalau beli saham itu jangan all in ya, jangan all in. Terus beli sahamnya itu sesuai dengan porsi aja. Ya jangan terlalu banyak. Nanti kalau Mas Bro itu beli saham terlalu banyak, udah masuk semua misalnya dan porsinya gede, seluruh kekayaannya dibeli saham, ada berita seperti ini, Mas Bro akan panik dan stres sendiri. Ya jadi tetap aja harus Mas Bro itu punya uang cash tabungan ya, jangan semuanya masukin di saham. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.